kemerdekaan kita di dalam Kristus. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Dia berkata kalau anak itu, siapa anak itu? Yaitu Yesus sendiri yang berbicara. Kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Kata benar-benar ini di dalam bahasa asli dipakai kata ontos. Yang artinya adalah sungguh-sungguh. Gak pura-pura, gak kayaknya. Tapi sungguh-sungguh, sejati, pasti. Jadi kemerdekaan yang Yesus berikan lewat karya salib, itu adalah sungguh-sungguh satu kemerdekaan yang sejati. Karena itu kemerdekaan di dalam roh. Yang sejati itu kan yang di dalam ini, kan? Banyak orang di luar merdeka tapi dalamnya masih dijajah, diperhamba, diperbudak. Nah saudara, Tuhan Yesus itu memerdekakan, membebaskan kita itu dari apa? Ini kita harus mengerti. Apa kemerdekaan yang kita dapat lewat karya salib Kristus itu? Kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, yang bagaimana? Ada 3 kemerdekaan yang kita peroleh. Dan kemerdekaan ini tidak bisa diperoleh lewat siapapun juga. Kecuali Yesus Kristus sendiri. Yang pertama, yaitu kita dimerdekakan dari hukum dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Roma 8 ayat 2 mengatakan kuasa Roh Kudus itu memerdekakan kita dari hukum dosa. Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa. Apa itu hukum dosa? Kita harus tahu saudara-saudara bahwa manusia itu dilahirkan itu tidak dikuasai oleh dosa. Manusia ini sebenarnya diciptakan dengan satu keadaan yang sangat mulia. Begitu luar biasanya sampai manusia ini bisa berteman dengan Allah. Ya, Kejadian ngomong toh. Pada waktu hari sejuk, Allah berjalan-jalan di taman. Bayangkan saudara, kan kayak konco aja. Memang begitu dekat hubungan manusia ini. Namun ketika manusia berdosa, jatuh di dalam dosa, saudara-saudara. Dosa masuk, maka manusia menjadi hamba dosa. Dikatakan barang siapa berbuat dosa, maka dia akan menjadi hamba dosa. Nah, sejak itu maka manusia ini dikuasai oleh yang namanya hukum dosa. Tidak bisa lepas semua manusia. Karena kita lahir dari bapak ibu satu Adam dan Hawa. Maka semua manusia yang lahir dia sudah otomatis dikuasai oleh hukum dosa ini. Dan itu jelas sekali dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, aku tidak mampu menguasai diriku. Pengen sih berbuat baik itu pengen. Aku tahu apa yang baik. Tapi aku melihat ada satu hukum yang menguasai diriku. Menguasai anggota tubuhku. Menguasai keberadaanku ini. Sehingga yang baik yang ingin kulakukan, malah tidak kulakukan. Tetapi yang jahat yang aku tidak pengen lakukan, itu yang kulakukan. Ini karena dia punya hati nurani. Hati nuraninya masih jalan ini. Tapi orang yang sudah tidak jalan, malah dia nggak tahu kalau yang dia perbuat itu jahat. Ya bukan? Ketika masih punya hati nurani, dia masih tahu loh ini tidak benar. Tapi kenapa kok aku perbuat? Nah itu hukum dosa. Satu hukum yang mengikat kita, sehingga kita tidak mampu. Orang kalau di penjara itu kan tidak punya kebebasan, bukan? Enak-enak penjara, gak ada orang yang mau masuk penjara, bukan? Tidak ada kebebasan. Nah inilah keberadaan manusia ketika kita dilahirkan.
Manusia itu tidak perlu diajar berbohong. Anak itu tidak perlu diajar berbohong. Otomatis bisa berbohong. Heran. Mengapa? Karena manusia dikuasai oleh hukum dosa. Kalau saya boleh ilustrasikan hukum dosa itu seperti hukum gravitasi. Selama kita di muka bumi ini, kita tidak bisa lepas dari hukum ini, saudara. Dimanapun manusia berada, dia dikuasai oleh hukum gravitasi. Nah, inilah keberadaan hukum dosa itu seperti itu, saudara. Yang menguasai setiap manusia dan dia menarik ke bawah. Hukum gravitasi itu menarik kita ke bawah. Memang hukum gravitasi itu tentu adalah karunia juga dari Tuhan kalau hukum gravitasi. Tapi saya bicara tentang hukum dosa. Jadi sifatnya dia menarik. Hukum dosa itu juga menarik kita ke bumi, ke bawah, kepada neraka. Kita tidak bisa lepas. Ya, tidak bisa lepas dari hukum ini. Semua manusia tidak ada yang bisa melepaskan diri dari hukum dosa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena salib Kristus membebaskan kita. Salib membebaskan saudara dan saya dari hukum ini. Sehingga kita tidak perlu lagi dikuasai. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Paulus berkata, kalau dulu kamu dikuasai oleh dosa, sehingga anggota tubuhmu menjadi hamba dosa. Tapi sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari hukum ini, saudara-saudara. Kecuali salib Yesus Kristus. Jadi kita yang percaya, saudara-saudara, kepada salib Kristus, maka kita sudah bebas. Dan wujudnya adalah baptisan air. Makanya baptisan air itu penting. Baptisan air dengan percaya itu harusnya satu paket. Percaya dibaptis, percaya dibaptis. Tidak perlu tunggu sekian tahun ya. Ini adalah satu paket. Karena lewat baptisan air itu kita dimasukkan ke dalam pengalaman salib ini. Sehingga dikatakan yang lama sudah berlalu, yang lama sudah mati, yang baru terbit. Jadi hidup lama yang sudah dikuasai oleh hukum dosa itu mati. Waktu kita dibaptis, dikubur di situ. Dan kita sekarang bangkit dengan hidup yang baru. Kita mulai berjalan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Jadi ini adalah kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita yang sudah mengerti, kita percaya sungguh-sungguh dan jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Saudara, masih ada yang masih diperhamba, saya yakin mungkin banyak. Yang tidak bisa melepaskan diri dari ini, tidak bisa melepaskan diri dari itu. Itu tidak seharusnya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, dibaptis, itu bagian hidup yang lama yang sudah mati. Hidup yang baru ini adalah hidup di dalam kebenaran, di dalam kebebasan anak-anak Tuhan. Ya, makanya jangan mau. Coba bangsa Indonesia itu tidak melawan. Waktu 17 Agustus memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka, kan tidak begitu saja bukan? Enggak lama kemudian Belanda masuk gonceng kepada sekutu, masuk Indonesia. Makanya kita punya sejarah negara bangsa Indonesia ini luar biasa. Kalau saya pikir-pikir ini alkitabiah sejarah kita ini. Ya toh? Ketika bangsa Belanda masuk, apa tujuannya? Mau menjajah lagi. Dia enggak ngakui kemerdekaan kita. Dia mau menjajah lagi. Tapi bangsa Indonesia ngomong apa? No, kami sudah merdeka. Daripada kami dijajah lagi, lebih baik kami mati. Wah, luar biasa ini semboyan ini, saudara. Itulah yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Semangat seluruh bangsa Indonesia untuk melawan. Kelas pertama, kelas kedua, dan banyak lagi. Karena apa? Karena kita nggak mau diperhamba lagi. Ya, kita semua ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Haleluya. Mari kita benar-benar berdiri teguh sebagai orang-orang yang merdeka, saudara. Oleh pertolongan roh Tuhan Yesus Kristus. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat atau dari kutuk Taurat. Bicara tentang Taurat,
memang tidak bisa lepas dari perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara. Bagaimana bangsa Israel itu menerima Taurat. Kita tahu bahwasanya bangsa Israel itu mendapat hukum Taurat itu dari Musa. Ya, Musa yang dipakai oleh Tuhan. Jadi setelah Abraham, kemudian kurang lebih lewat 400 tahun lah ya, masuk kepada zaman Musa, dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Mengapa kok Tuhan memberi hukum Taurat? Karena ya sekarang keturunan Abraham jadi satu bangsa, mereka harus diatur. Kalau dulu cuma 70 orang waktu mengungsi masuk ke Mesir, oh gila enggak usah repot-repot. Tapi sekarang udah jadi mungkin lebih dari 2 juta jiwa, menjadi satu bangsa. Maka Allah memberikan namanya Taurat, mengatur mereka. Yang terkenal tentunya adalah 10 perintah Allah, bukan? Dalam Taurat itu. Jadi Taurat itu apa? Taurat itu sebenarnya adalah memang peraturan Allah. Hukumnya Allah sendiri, bukan hukum manusia. Itu benar-benar wahyu dari Allah. Diberikan lewat Musa. Jadi yang namanya wahyu, hukum Allah tentu baik. Semuanya untuk kebaikan. Tetapi kembali lagi kepada poin pertama tadi, manusia yang masih dikuasai oleh dosa ini, dia tidak bisa melakukan tuntutan Taurat. Jadi Taurat itu baik, tapi yang melakukan ini loh tidak mampu. Sehingga akibatnya saudara-saudara bukan berkat. Karena Taurat itu intinya gini, cuma 2 saja. Kalau kamu melakukan diberkati, itu Taurat. Kalau kamu melakukan diberkati, kalau kamu tidak melakukan, kamu dikutuk. Intinya cuma itu, Taurat. Kalau kamu bisa melakukan, ya kamu diberkati, itu Taurat. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukan, kamu dikutuk, kena kutuknya Taurat. Nah, karena mereka tidak mampu untuk memenuhi Taurat, maka bukan berkat yang mereka terima, tetapi kutuk. Makanya kutuk Taurat dikatakan. Roma berkata, peraturan yang baik ini tidak mendatangkan kebaikan, malah menjadi kutuk. Karena mereka tidak mampu. Lalu apa sekarang hubungannya dengan kita? Kan gitu ya, saudara. Itu kan bangsa Israel. Lalu kita ini apa? Nah, saudara, walaupun kita bukan bangsa Israel secara daging, tapi prinsip ini tetap berlaku karena Taurat itu ditulis di dalam hati kita. Coba saya bacakan saja. Roma pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka atau hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi saudara-saudara, walaupun kita ini tidak ada hubungannya dengan bangsa Israel jasmani, tapi prinsip Taurat itu Tuhan tulis di dalam hati kita. Makanya 10 hukum Taurat itu sebenarnya berlaku global, kecuali cuma beberapa seperti Sabat dan sebagainya ya. Mungkin Sabat ya, itu yang khusus bagi mereka. Tapi yang lainnya itu semua untuk manusia semua. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu dan sebagainya. Hormati air, itu kan konsep umum. Karena apa? Manusia itu punya Taurat. Nah ini saudara-saudara yang menghantui kita. Karena kita tidak bisa melakukan apa yang dituntut. Yang baik itu tidak menjadi baik dalam kita, malah membuat kita tertuduh. Seringkali hati kita tertuduh bukan? Dan sebagainya. Nah bagaimana kita dibebaskan dari Taurat ini? Yaitu melalui salib. 1500 tahun kemudian sesudah Taurat, maka salib Kristus dinyatakan. Lewat salib itu, maka
Allah membatalkan semua tuntutan Taurat dan kita kembali kepada berkat-berkat Abraham. Jadi janji Allah kepada Abraham ini janji berkat. Cuma karena mereka enggak bisa memenuhi, yang mereka terima bukan berkat malah kutuk. Tetapi kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Berkat Abraham yang terbesar itu Roh Kudus. Ya, bukan kesehatan, bukan ekonomi, keuangan. Itu termasuk. Tapi yang terbesar itu Roh Kudus. Makanya tekanan di ayat ini bicara tentang Roh Kudus. Alami berkat Abraham ini dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ayo kita yang sudah dibebaskan dari Taurat jangan mau lagi diperhamba. Jadi sangat penting saudara-saudara, kita mengerti kebebasan kita. Saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 23, di situ saudara melihat berbagai peraturan-peraturan yang seolah-olah membuat kita seperti rohani dan sebagainya. Paulus bilang itu enggak perlu lagi, kita ini bebas sudah. Jadi tidak ada kutuk yang mengikat kita lagi. Banyak anak Tuhan ketakutan, oh iya, oh aku ini ada kutuk ini, oh iya Pak tolong dilepaskan. Itu belenggu. Jangan mau dibelenggu saudara-saudara. Ada ketakutan, aduh aku nanti begini nanti, itu belenggu. Saya katakan Yesus Kristus sudah melepaskan kita dari segala kutuk, haleluya. Kutuk yang paling hebat adalah kutuk Taurat, saya katakan demikian. Mengapa saya katakan? Karena kutuk Taurat itu kutuknya Allah, bukan kutuknya manusia. Itu yang mengutuk Allah, Taurat itu. Makanya mereka tidak bisa apa-apa. Kalau kutuk Taurat, kutuk yang paling hebat saja, sudah dinihilkan, dimusnahkan oleh Yesus. Apalagi kutuk-kutuk yang lain. Tidak usah takut dengan kutuk. Saudara, jadilah orang yang sungguh-sungguh bebas, percaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena firman kebenaran itu yang membebaskan kita. Tidak ada lagi, sudah tidak usah takut. Jadi anak Tuhan itu ada di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Saudara. Berkat Abraham itu menjadi milik kita. Yang ketiga, Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum maut. Jadi sudah 3 ya, tadi sudah 2. Pertama, dari apa? Hukum dosa. Kedua dari hukum Taurat, dan yang ketiga dari hukum maut. Alkitab mengatakan ada hukum maut. Waduh, hukum maut. Hukum maut itu hukum yang bagaimana? Semua manusia, firman Tuhan berkata di dalam Roma 6 ayat 23, semua manusia itu sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi ini akarnya tetap nomor 1 tadi, dosa tadi itu. Tidak ada orang yang bisa melepaskan dari hukum maut karena semua orang berdosa. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 12-14 dikatakan bahwa dosa itu masuk oleh satu orang dosanya masuk, tapi maut ini menjalar kepada semua orang dan menguasai manusia sejak zaman Adam. Sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang. Manusia dikuasai. Tentu ini bicara tentang manusia yang di luar Tuhan ya. Jadi maut ini saudara-saudara, kalau saudara melihat orang yang mati, ini secara umum di luar Tuhan ya, maka dia akan masuk langsung ke alam maut, namanya Hades. Ini belum neraka tapi sudah maut, sudah mengerikan. Lalu untuk apa dia di situ? Untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu kebangkitan.
Dan kebangkitan ini adalah kebangkitan yang kedua. Kebangkitan setelah masa 1000 tahun. Nah ini hubungannya nanti dengan masa 1000 tahun ya. Jadi sesudah Yesus datang kedua kali, kita tidak langsung masuk surga, saudara. Saudara harus mengerti ya. Dikatakan Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan di bumi selama 1000 tahun. Wahyu 20. Baca Wahyu 20. Itulah sebabnya doa Bapa kami itu bukan sekedar doa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Doa yang diucapkan oleh orang, oleh semua umat percaya ribuan tahun kan. Mulai Tuhan Yesus mengajar semua. Kita kadang-kadang cuma doa-doa. Itu bukan doa, sekedar doa saudara. Itu akan digenapi nanti. Ketika Yesus datang kedua kali, kerajaan 1000 tahun, damai. Karena iblis dibelenggu, tidak ada dosa. Itu sudah kerajaan yang sangat mulia ya. Yesus benar-benar menjadi kepala pemerintah. Nah setelah itu, baru nanti masuk ke kekekalan. Kebangkitan kedua ini terjadi setelah masa 1000 tahun. Kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Kebangkitan orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Maka mereka dibangkitkan untuk dimasukkan kepada neraka kematian yang kekal. Itu hukum maut. Tidak ada orang yang bisa melepaskan. Makanya manusia itu takut mati. Kalau bisa mau hidup terus. Kenapa? Karena terhadap kematian itu mereka tidak punya jaminan keselamatan. Takut bagaimana nanti, kemana nanti aku akan pergi. Tetapi kembali salib melepaskan kita dari hukum maut. Bukan lagi maut yang berkuasa, firman Tuhan berkata sekarang bagi orang percaya adalah hidup yang berkuasa. Jadi saya perhatikan arah panahnya ke atas, kalau tadi ke bawah, ini ke atas. Orang meninggal di dalam Kristus, maka dia langsung dibawa ke Firdaus. Ingat penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Firdaus terbuka. Dan masih menunggu kebangkitan yang pertama. Ada kebangkitan pertama sebelum masa 1000 tahun. Kita dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Yang masih hidup diubahkan pada saat itu. Juga dengan tubuh kebangkitan. Kemudian kita akan menikmati 1000 tahun. Setelah itu baru kita akan masuk ke sorga yang kekal. Langit dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru. Luar biasa hidup orang percaya ini saudara-saudara. Dari awal sudah diberitahu apa akhirnya. Yang kita akan hadapi. Yang kita akan alami saudara. Kalau kita merenungkan hal ini. Saudara tidak ada hal yang bisa membuat saudara duka cita di dunia ini. Apa yang membuat saudara susah di dunia ini? Toko kurang laris? Atau saudara sakit flu? Paulus berkata apa? Penderitaan yang sementara yang sekarang ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal yang akan kita terima itu enggak ada apa-apanya. Sebab itu kita hidup di dunia ini harus punya semangat, amin. Karena kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, saudara. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, kita hadapi bersama Kristus. Kita tidak sendiri, saudara-saudara. Kita punya harapan yang luar biasa, kemuliaan yang kekal menunggu saudara dan saya. Yesus Kristus benar-benar memberikan kebebasan. Bebas dari apa? Pertama, hukum dosa. Ingat, kita tidak dikuasai oleh dosa. Jangan mau ya dikuasai oleh dosa. Jangan ngomong, aduh saya begini. Saudara harus bangkit. Dalam nama Yesus, oleh kuasa Allah, oleh firman Tuhan kita pasti menang. Kedua, hukum Taurat. Jangan ada yang mau memperhamba saudara ya. Dengan berbagai macam hal yang mengikat, membuat saudara takut, membuat saudara ragu-ragu. Ini dosa banda ya. Sudah, itu sudah lewat. Dan yang ketiga, dilepaskan dari hukum maut. Kita punya sorga yang menanti. Ayo kita jalani hidup di dunia ini dengan semangat, dengan sukacita. Jadilah saksi Kristus, saudara-saudara. Bangkitlah, apa yang saudara hadapi. Kesulitan tetap harus dihadapi.
Masalah tetap dihadapi, tapi ingat, kita tidak sendiri menghadapi, tapi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu kita tidak perlu takut pada kematian. Paulus berkata, bagiku malah mati itu keuntungan, dikatakan. Kita baca lagi ayat ini ya. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebagai kesimpulan, mari kita mau sungguh-sungguh percaya. Percaya dulu, saudara harus percaya ini. Percaya ini firman Tuhan, ini kebenaran Tuhan saudara. Kemudian saudara sadar, iya ya, aku ini orang merdeka, kenapa aku masih dikuasai ini, itu dosa dan sebagainya. Dan hayati kemerdekaan itu. Yang Anda peroleh dalam Kristus. Supaya Anda hidup sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan yang merdeka. Tuhan memberkati kita semua.